beritakan Injil kepada seluruh manusia. Tetapi ada juga larangan disebarkan Injil di Asia. Itu kan di kitab Anda, Bang Rudi. Artinya di luar Bani Israel, Injil itu tidak boleh disebarkan menurut Yesus. Bukan menurut saya, tetapi menurut Bible Bang Rudi sendiri gitu. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan Yesus, aku diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Artinya kan tidak di luar Israel. Sama di Al-Quran kami, Bang Rudi. Nabi Isa diutus untuk Israel saja, bukan untuk saya. Ya. Jadi untuk Israel saja. Wa rasulan ila Bani Israel. Ali Imran ayat 49. Diutus untuk Bani Israel. Maka dari itu, apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, itu untuk umatnya saja, bukan untuk di luar Bani Israel. Macam mana pula, Bang Rudi, adakah perintah Yesus untuk mengatakan kepada Bang Rudi bahwa dia diutus kepada orang Batak? Coba Bang Rudi, mana jawaban Anda? Oke, aku jelaskan. Ya, kan kamu tadi sudah membaca, Tad. Aku datang mencari domba yang hilang dari Israel. Israel itu kan aku bilang artinya, Tad, bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Jadi kami ini adalah golongan orang yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Baca saja Kejadian 32. Israel itu artinya jelas ada. Lah, Yusuf PI mengatakan ajaran Yesus hanya buat orang Israel, teman-teman. Dia mengutip ayat-ayat Alkitab dan juga ayat Al-Quran. Menurut agamanya, ajaran Yesus hanya buat orang Israel. Nah, ingat ini ya. Nah, terus kalau dia bilang ajaran Yesus hanya buat orang Israel, kenapa seperti Don Ditan mengutip ajaran Yesus buat kepercayaannya? Dia sering berkata, Yesus sujud, Yesus tidak makan babi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pernyataan Yusuf PI ini sudah sangat jelas ajaran Yesus hanya buat orang Yahudi ataupun menurut orang Israel. Nah, tadi Yusuf PI sudah mengutip ayatnya ya. Saya akan menanggapinya dari sudut pandang Alkitab. Nah, apakah Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus ini hanya buat orang Israel? Nah, karena apa yang dikatakan oleh Yusuf PI ini sangat bertentangan atau berseberangan dengan apa yang dikasih tahu oleh Alkitab, ya, data Alkitab. Nah, kalau semuanya bertemu lagi bersama saya, Cornelius Ginting, saya tidak mencampuri agama non-Kristen, tapi saya hanya meluruskan ajaran Kristen supaya orang Kristen tidak bingung dan tersesat. Jikalau menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke semua orang ya, teman-teman ya. Nah, saya hanya membahas itu dengan cara yang praktis, mudah dimengerti ya. Kalau nanti saya bikin penjelasannya dalam bahasa Yunaninya, Ibraninya, bla bla bla, nanti jadi panjang dan bingung ya. Nah, saya menanggapi setiap pernyataan ataupun pertanyaan mereka ini dengan cara yang praktis, mudah dimengerti. Nah, mari kita ke topik. Tanggapan terhadap pandangan Yusuf PI tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pesan dan misi Yesus seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, pertama-tama penting untuk memahami bahwa Yesus memang menyatakan bahwa dia diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayatnya di mana? Matius 15 ayat 24. Namun, itu tidak berarti bahwa misinya terbatas hanya pada orang Israel. Nah, faktanya, ya, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus memberikan perintah yang sangat jelas kepada murid-muridnya. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, perintah ini dikenal sebagai amanat agung. Nah, ini sangat umum di kalangan orang Kristen ya, dan merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa, bukan hanya kepada orang Israel ya. Nah, selain itu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini sekali lagi menegaskan bahwa misi murid-murid Yesus adalah global, ya. Bukan mencakup satu suku, tetapi mencakup semua bangsa dan suku. Nah,
salah satu di sana adalah orang Batak ya, dan juga orang Karo seperti saya ini. Nah, lebih lanjut dalam Kisah Para Rasul 10, kita melihat peristiwa yang sangat penting ketika Petrus diperintahkan oleh Tuhan melalui penglihatan untuk mengunjungi rumah Kornelius. Nah, bukan rumah saya ya. Nah, nama saya diambil dari sini, dari Kisah Rasul pasal 10 ini. Ada yang bernama Kornelius, dia seorang non-Yahudi, dia perwira Itali dikatakan di sana kalau kalian membacanya. Nah, ketika Petrus berkhotbah di sana, Roh Kudus turun atas mereka dan mendengar, maksudnya yang mendengar menunjukkan bahwa keselamatan dalam Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Israel. Nah, ini Petrus loh, murid Yesus loh. Nah, ada yang bilang, oh Paulus itu buat bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini Petrus ya, datang ke rumah Kornelius. Nah, akhirnya Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 16 berkata, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini, maksudnya orang Yahudi. Nah, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengakui keberadaan umatnya yang bukan berasal dari Israel, dan mereka juga termasuk dalam rencana keselamatan dari Yesus Kristus, teman-teman. Nah, dengan demikian, jelas bahwa misi dan ajaran Yesus tidak terbatas pada orang Israel saja, tetapi diperuntukkan bagi semua bangsa, termasuk orang Batak seperti Bang Rudi Yohanes ini, dan juga semua orang Indonesia yang mendengar. Nah, penafsiran bahwa Yesus hanya datang untuk orang Israel bertentangan dengan pesan dan amanat yang diberikan Yesus sendiri di dalam Alkitab ya teman-teman. Kalau di dalam kitab suci yang lain saya tidak mengerti dan saya tidak mau ikut campur, tetapi Alkitab sekali lagi menegaskan Yesus itu menjadi berkat, menjadi keselamatan, jalan keselamatan buat semua bangsa, termasuk saya, termasuk saudara semua yang mendengar channel ini. Jangan lupa bagikan video ini supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan.